The Rock. Saya dan saudara adalah The Rock-nya, yaitu representative of Christ Kingdom. Kita adalah representatif atau keterwakilan yang mewakili kerajaan Kristus. Hari ini dan ke depan semakin banyak orang merindukan, menginginkan surga bukan sesuatu yang hanya disebut di Alkitab atau kata orang atau nanti atau sebuah teori, tetapi orang ingin mengalami surga sekarang. Surga harus menjadi sebuah realitas. Berapa banyak saudara percaya bahwa surga itu ada? Surga itu real, betul? Tapi seringkali kita berpikir nanti saja, kalau sudah meninggal baru kita ngalamin realitas surga. Tapi sebetulnya sekarang pun Tuhan mau kita ngalamin realitas surga. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, penting sekali untuk kita tahu jati diri kita sebagai gereja. Jati diri saya dan saudara sebagai gereja yang pertama adalah pribadi yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Nah, apa tujuan kita dipanggil keluar dari kegelapan pada terang yang ajaib? Tuhan mau kita sebagai gerejanya memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. 1 Petrus 2 ayat 9. Gereja memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Kenapa? Karena gereja adalah representatif daripada kerajaan Kristus. Representative of Christ Kingdom. Gereja sebagai pribadi disatukan, dimasukkan, diikatkan menjadi bagian dari anggota tubuh Kristus. Sebagai bagian dari anggota tubuh Kristus. Saya adalah gerejanya, Roni adalah gereja, Ewo adalah gerejanya. Tuhan menyatukan kita menjadi bagian dari tubuh Kristus. Saya menjadi anggota tubuh Kristus, Roni menjadi anggota tubuh Kristus, Ewo menjadi anggota tubuh Kristus. Kita dimasukkan ke dalam sebuah komunitas yang saya sebut klik. Community of life in Christ Kingdom. Komunitas kehidupan di dalam kerajaan Kristus. Nah, penting untuk kita tahu bahwa gereja sesungguhnya bukanlah sebuah organisasi, tapi organisme. 1, 2, 3 individu, 4, 5, 6 yang berkumpul kemudian terorganisasi. Tetapi saudaraku, organisasi itu sebetulnya adalah kumpulan dari organisme. Ini dulu yang perlu kita mengerti. Sebab kalau kita tidak mengerti hal ini, maka organisasi sepertinya menjadi tujuan dan segala-galanya. Lalu kita mengabaikan yang namanya kehidupan, karena organisme itu kehidupan. Jadi sebetulnya esensi daripada kehidupan daripada gereja, komunitas berjemaat ini adalah kehidupan. Tapi kehidupan siapa di situ? Yaitu kehidupan Kristus. Kalau Kristus tidak ada dalam komunitas itu bukanlah gereja, itu hanya sebuah komunitas sosial ya. Itu sebuah klub, sebuah social club, sebuah organisasi biasa, kumpulan orang. Tetapi itu adalah sebuah komunitas kehidupan. Kehidupan Kristus ada di dalamnya. Dan saudara, komunitas ini berada dalam kerajaan Kristus. Kerajaan surga itu mempunyai tujuan yang besar. Apa tujuannya? Yaitu semua yang sungguh amat baik yang ada di surga. Yaitu peradaban, kebudayaan surga yang superior mulia itu termanifestasi juga di bumi, amin. Tuhan bikin surga itu bukan supaya Tuhan nikmati sendiri. Tuhan bikin surga supaya anak-anak manusia yang dijadikannya itu menikmati surga yang Dia jadikan. Haleluya. Jadi kerajaan surga punya kepentingan untuk memanifestasikan, menyatakan, mewujudkan surga yang invisible, yang tidak kelihatan itu menjadi apa? Visible, menjadi kelihatan. Nah, saya mau saudara punya paradigma baru bahwa
Surga itu bukan sesuatu yang nanti kalau mati baru kita ke sana nikmati surga. Tapi percaya ke saudara bahwa Tuhan mau kita sekarang mengalami realitas surga di sini. Loh kalau nggak begitu saudara, Yesus nggak suruh kita berdoa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Terus kemudian datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya Tuhan ingin bumi ini mengalami semua yang ada di surga. Berarti Tuhan itu menjadikan bumi sejak awal itu adalah surga yang tidak kelihatan menjadi apa? Kelihatan. Surga yang kelihatannya harus di bumi, saudara. Nah, jadi mari saudara, kita merindukan hal ini terjadi di bumi. Itulah sebabnya saudara, Yesus mendirikan gerejanya, eklesianya. Saya dan saudara, untuk apa? Kita dapat menjembatani, memfasilitasi kepentingan kerajaan sorga di bumi. Dan juga saudara, kepentingan bumi dengan kerajaan surga. Berarti kita ini bisa disebut sebagai duta besarnya Tuhan. Bilang sama sebelahmu, kamu tuh duta besarnya Tuhan. Duta besar kerajaan sorga, haleluya. Bangga saudara jadi duta besar sebuah negara ya. Diutus ke negara yang lain gitu. Sebagai duta besar kerajaan Allah, kita tuh representative of Christ Kingdom. Kedutaan yang Amerika yang ada di Jakarta, yang ada di Indonesia itu representatif Amerika. Ada di mana? Di Indonesia. Saya dan saudara, gerejanya ini adalah kedutaan kerajaan sorga yang ada di kota wisata, di bumi ini. Kita ini adalah representatif kerajaan sorga di sini, saudara. Inilah sejatinya gereja. Itulah sebabnya dikatakan gereja itu powerful sekali. Gerbang alam maut tidak dapat mengalahkan, dalam bahasa Inggris, the gates of Hades. Atau alam maut tidak dapat mengalahkan. Tahu nggak Bapak Ibu, kalau kedutaan Amerika nggak sembarang disentuh orang, betul? Ada orang yang mau bikin macam-macam, ada perlindungan khusus. Kenapa? Karena kedutaan itu representatif dari Amerika di sini. Saya dan saudara, gereja ini GBIWT Kota Wisata itu representatif dari kerajaan sorga di kota wisata. Ada orang main-main urusannya sama raja kita. Haleluya. Ya saudara mesti tahu, jati diri gereja itu powerful sekali. Saya mau bahas mengenai bagaimana saudara, gereja sebagai representatif of Christ Kingdom yang menghadirkan kepentingan kerajaan sorga di bumi, yang menjembatani, memfasilitasi kerajaan sorga di bumi, kepentingan kerajaan surga di bumi, dan juga kepentingan bumi dengan surga. Saya memberikan gambaran dari strategi kerajaan Romawi. Seperti yang kita tahu dalam sejarah bahwa kerajaan Romawi adalah salah satu kerajaan yang dalam sejarah punya peradaban yang sangat luar biasa sekali. Kerajaan yang besar, yang menguasai begitu banyak wilayah di planet ini. Bagaimana caranya saudara? Roma meromawikan planet ini.